kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh. Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response.
Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Lebih dari pemenang. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Kami percaya Tuhan Roh-Mu menyatakan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya.
tercurah di tempat ini. Dan kami boleh merasakan lawatan yang luar biasa. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkit api kemuliaannya, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja.
Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, mari kita bawa persembahan kita ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik selamanya. Kami menyatakan Engkau baik bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berada di rumah-Mu, menikmati sukacita dan hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa persembahan kami ke rumah-Mu, sucikan, kuduskan Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Kami percaya, kami memberi dengan kasih kami, dan biarlah Tuhan ketika hati kami taat, kami percaya pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti mengalir atas setiap kami umat-Mu di tempat ini. Engkau yang mencukupi, Engkau yang menyediakan, memerintahkan berkat-Mu datang atas setiap kami, setiap umat-Mu, setiap keluarga demi keluarga. Tuhan yang memeliharakan kehidupan setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, dan kami merasakan kehadiran-Mu. Jangan lewatkan setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat, Happy Super Sunday. Welcome to FCF Lamongan Indah bersama kita Felicia Tiffany dan Yima Angel. Berikut adalah iNews Update minggu ini. Welcome home, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi tambahan dapat menemui petugas asyir yang ada di belakang maupun menghubungi nomor di bawah ini. iPray akan diadakan pada hari Selasa jam 7 malam di Encounter Room. Hello Super Youth, don't forget to come and join us on Saturday at 6 p.m. in Mercy Seat. Hai adik-adik kids, yuk ikut ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di Upper Room. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini. Dibuka pendaftaran kelas Discipleship Journey Batch 2 2026. Kelas akan dimulai pada 5 Juli 2026. Link pendaftaran dapat diakses melalui grup WhatsApp gereja. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Michael Antonius. Kalau bukan Anda, mama-papanya, yang mengajarkan anak-anak tentang seksualitas, siapa lagi yang akan melakukannya? Seperti itulah dunia mengemas seksualitas, gampang, murah, dikemas secara menarik, and just for fun. Nah, di anak seks itu gimana? Dijelaskan dengan benar, tapi secukupnya. Demikian iNews minggu ini. Ikuti terus perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God, and make disciples, align in promise. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday! Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia ini ada 6 dari saudara-saudari kita, keluarga besar IFCF Lamongan Indah yang menyatakan dirinya untuk menjadi anak Tuhan. Mereka saat ini menyerahkan hidupnya untuk ada dalam sakramen baptisan air. Yang pertama saya panggil Luke Kevin Nobunaga Limas.
Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama turut mendoakan. Kita mengangkat tangan untuk Kevin. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kevin menyerahkan hidupnya menjadi anak-Mu. Dia mendeklarasikan dirinya adalah milik Kristus. Engkau berkarya dalam masa mudanya Tuhan. Engkau bekerja mulai dari sekarang ini. Nyatakan rencana-Mu dalam kehidupannya. Bahwa dia adalah pembawa terang bagi komunitas di mana dia berada. Dia akan menyalakan terang itu dan terang itu akan bercahaya terus sampai akhir hidupnya. Hari ini oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau, Luke Kevin Nobunagalimas, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Selanjutnya, Hadasa Fania Aurelia Limas. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan Fania. Terima kasih Tuhan, ini hari yang berbahagia. Hari ini Fania menyerahkan hidupnya untuk menjadi milik-Mu. Tuhan, kelembutan dari Engkau, roh kelemah lembutan, kekuatan surgawi, damai dan sukacita mengalir di hatinya. Dia bisa mengimpartasikan itu kepada orang-orang di dekatnya. Engkau mengubah hatinya, Engkau membaharui rohnya, sehingga di dalam hatinya muncul kelembutan, kekuatan ilahi, damai dan sukacita mengalir di setiap perjalanan hidupnya. Hari ini, oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau, Hadasa Fania Aurelia Limas, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Hidupku takkan sama lagi. Ku jadi lebih dari pemenang. Selanjutnya, Ruth Maya Rinawati. Difoto dong. Mari sama-sama kita mengarahkan tangan kita untuk mendoakan Ibu Maya. Terima kasih Tuhan, ini keputusan penting dalam hidupnya. Dia mengambil keputusan untuk menjadi milik-Mu. Engkau memperkenalkan diri dalam hidup Bu Maya sebagai sahabat yang setia. Dan dia Tuhan akan merasakan kesetiaan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Engkau Tuhan memperkenalkan hidupmu sebagai sahabat yang sejati. Dan dia akan mengalami kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Hari ini
oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau, Ruth Maya Rinawati, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Selanjutnya, Bapak Cornelius Joko Mulyanto. Mari sama-sama kita berdoa untuk Bapak Joko. Terima kasih Tuhan, ini hari yang bersejarah dalam kehidupan Pak Joko. Dia menyerahkan hidupnya, mendeklarasikan hidupnya adalah milik Kristus. Tuhan, berkaryalah dalam hidupnya, perkenalkan hidupmu Tuhan, perkenalkan dirimu, biar dia Tuhan bisa mengenal Engkau, selangkah demi selangkah dalam hidupnya. Tuhan, biarlah dalam hidupnya terpancar kesalehan, takut akan Tuhan. Dan Engkau memakai hidupnya untuk menjadi alat-Mu. Engkau memakai sisa hidupnya untuk menjadi alat kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Supaya hidupnya menjadi tanda ajaib buat banyak orang. Hari ini oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau, Cornelius Joko Mulyanto, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Selanjutnya, Yonatan Gunawan. Oke, mari sama-sama kita mengarahkan tangan kita untuk Gunawan. Tuhan, terima kasih buat keputusan yang Gunawan ambil pagi ini. Tuhan, mulai saat ini Tuhan, dia akan mengalami anugerah demi anugerah Tuhan mengalir dalam hidupnya. Anugerah-Mu terpancar dalam hidupnya.
kemuliaan demi kemuliaan akan Tuhan nyatakan dalam hidupnya di setiap perjalanan hidupnya hingga dia mengalami kebaikan-Mu yang luar biasa. Hari ini oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepadanya, aku membaptis engkau Yonatan Gunawan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Selanjutnya, Eunice Grace Alexandra Gerits. Mari sama-sama kita mengarahkan tangan kita untuk Grace. Terima kasih Tuhan buat keputusan yang diambil Grace hari ini. Dia mendeklarasikan dirinya adalah anak Tuhan yang sejati. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupnya. Kemenangan, kegembiraan, sukacita senantiasa terpancar dalam hidup Grace. Hidup Grace akan mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan di setiap perjalanan hidupnya. Dan Tuhan, hidupnya adalah menjadi sukacita, buah sukacita, bukan hanya untuk orang tuanya, tapi untuk setiap komunitas di mana dia berada. Dia bisa mengalirkan sukacita surgawi melalui hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hari ini oleh otoritas Tuhan Yesus yang diberikan kepada gerejanya, aku membaptis engkau Eunice Grace Alexandra Gerits di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mati bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Surah kemenangan, berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, lebih dari pemenang. Haleluya. Ketika 6 orang ini dibaptis, saya merasakan bahwa akan ada satu masa gereja ini membaptis banyak orang dari Kedar dan Nebayot masuk ke tempat ini. Oleh karena gereja Tuhan bersaksi, ada amin. Dan siapakah orang-orang yang dipakai itu? Adalah engkau dan aku yang akan memberitakan. Suatu siang, seorang perempuan Siro-Fenisia akan diusir oleh murid-murid Yesus. Dia ingin supaya anaknya disembuhkan. Anaknya kerasukan. Murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, usir saja jika engkau tidak ingin menyembuhkan." Apakah perempuan itu menyerah? Tidak. Bahkan ketika Yesus menghardiknya dan mengatakan, biarkan anak-anak ini kenyang, biarkan Israel ini kenyang. Bahkan Yesus mengatakan kepada perempuan Siro-Fenisia ini, tidak memberikan makanan kepada anjing, tetapi anjing itu makan dari meja tuannya. Oleh karena imannya itu, anak itu sembuh.
Apakah karena imannya saja? Jika oleh karena imannya saja dia tidak perlu ketemu Yesus dan ditolak. Dia cukup di rumah dan berkata, anakku sembuh dalam nama Yesus. Tapi ada kata-kata Yesus yang menjadi kunci. Maka jadilah sesuai imanmu. Gereja Tuhan, bukankah kita ini zaitun liar yang harusnya tidak mendapatkan kasih karunia? Kita bukan orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi, benar? Tetapi kita dicangkokkan oleh karena kasih Kristus, oleh karena kematiannya. Dan Pentakosta 50 hari setelah Paskah, pada perjanjian lama Pentakosta adalah ketika Taurat diberikan di Gunung Sinai, dan di sana dituliskan di loh-loh batu, dan orang dihukum oleh karena mereka menyembah Allah yang lain, api yang lain. Tetapi 50 hari setelah Paskah pada zaman Yesus adalah firman itu dituliskan di loh hati manusia, tidak lagi di batu. Dan Yesus berkata, tetapi kau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kau menjadi saksiku ke Yerusalem, ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ke Indonesia, ke Semarang, ke Pelamongan. Kuasa itu 2000 tahun yang lalu membangkitkan kegerakan yang sampai saat ini. Ketika para murid berdoa untuk orang-orang sakit, dalam nama Yesus sembuh. Ketika mereka mengusir setan-setan, dalam nama Yesus pergi. Adakah kuasa itu masih ada di tempat ini? Hari ini, bukankah ketika kita mengambil keputusan, ketika kita dibaptis, Roh Kudus itu diserahkan, dicurahkan atas hidupmu. Adakah tanda-tanda ajaib itu besertamu hari ini? Sebab karunia roh itu ada ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu. Sebab karunia itu, kata Petrus dalam Korintus 12 ayat 7, tiap-tiap orang yang percaya memiliki pernyataan Roh Kudus. Berkata-kata dalam hikmat, berkata-kata dalam pengetahuan, bernubuat, menyembuhkan, membuat mujizat, menafsirkan bahasa roh, berbahasa roh, membedakan roh. Adakah ada dalam hidupmu dan hidupku hari ini? Atau kau hidup seperti dunia hidup, dengan kekhawatiran dan kegentaran, tetapi tidak dengan kuasa dari roh yang ada dalam hidupmu? Hari ini, mari kita perbarui iman kita. Halah Roh Kudus, ini kami Tuhan, umat yang kau panggil menjadi saksi-saksimu Tuhan. Nyalakan kembali Tuhan. Allah Roh Kau selalu dalam hidup
hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Celikan mata kami Tuhan. Jamah kembali kami Tuhan. Kami rindu urapan dan lawatan-Mu itu. Walah Roh Kudus, mari kita bangkit berdiri gereja Tuhan, kita sembah. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku. Celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Sekali lagi nyatakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Dalam hidupku, katakan Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, celikanku, Syama. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Sembah Dia. Kudus, Kudus, Kuduslah, sebab Kau Allah yang kudus. Mulia, mulia bagi-Mu. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau mulia, mulia bagi-Mu. Sembah Dia yang kudus, sebab hanya Dia Allah yang kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sembah sebab alasan bagi kita adalah menjadi penyembah-penyembah Dia.
Allah yang kudus. Bagimu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, Parakletos itu Tuhan, sahabat kami Tuhan, yang mengiringi hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dicari bangsa-bangsa. Bahkan Yesus berkata dunia tidak mengenal Dia. Dunia mencarinya tapi tidak menemukannya. Tapi kita masuk dalam bilangan orang-orang yang dikasihinya. Nyatakan syukur. Kuasanya masih sama dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oh. Letakkanlah tanganmu pada yang sakit, sebab ada kuasa dalam hidupmu. Dan dalam nama Yesus, sembuh. Haleluya. Oh. Jika hari-hari ini kau merasa khawatir dan takut, ketahuilah ada kuasa dalam hidupmu. Oh, Jesus, in your name. There's bless and Holy Spirit in your name. Lawan Tuhan, lawan. Patahkan setiap belenggu pagi hari ini yang mengikat kami Tuhan untuk mendekati tahta kasih karunia-Mu Tuhan, yang menghalangi kami untuk merasakan hadirat kasih-Mu Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Karunia-karunia itu Tuhan, boleh Kau nyatakan pagi hari ini atas gereja-Mu Tuhan, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang siap menjadi saksi-Mu Tuhan, yang Kau pakai dengan tanda dan mujizat, with sign and wonders. Haleluya. Oh, sembah Dia. Syukur Tuhan. Kau sembah Kau Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami menyaksikan saudara-saudara kami yang mengambil keputusan untuk mati dan hidup
lahirkan kembali. Kami mengingat Tuhan, saat kami mengambil keputusan itu Tuhan. Masihkah sama Tuhan dalam hidup kami? Terima kasih Tuhan. Perlengkapi kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Supaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh membawakan kabar kebaikan-Mu Tuhan. Sebab kami Tuhan menjadi bagian orang-orang yang menang oleh karena Roh-Mu yang Kau curahkan. Biarlah tanda-tanda ajaib menyertai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari yang luar biasa kita ada di dalam rumah Tuhan untuk kembali menikmati kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, ini adalah hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema, roh keperkasaan versus roh ketakutan. Apakah itu? Kita akan membaca dalam 1 Samuel pasal 13 ayat yang kelima. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Dikisahkan, ini adalah satu pertempuran orang Israel melawan orang Filistin. Saudara, dan ketika pertempuran itu terjadi, itu adalah satu pertempuran yang sangat tidak seimbang. Kekuatan musuh itu luar biasa. Tadi kita baca gitu ya, kekuatan musuh itu 3.000 kereta, 6.000 pasukan berkuda, banyak sekali pasukan berjalan kaki, nggak bisa dihitung gitu ya. Sedangkan kekuatannya Saul itu cuma 600. 600 itu pun mereka gemeter semua. Bukan 600 pahlawan yang gagah perkasa yang siap menyerahkan nyawanya. Enggak, ini semua 600 ini gemetar semua. Dan rakyat itu mereka sangat terdesak. Mereka tahu posisinya bahwa mereka kejepit ya. Tadi ya Alkitab katakan terjepit, terdesak. Saudara, apakah hari-hari ini kita ngalami seperti ini? Tuhan, ini kekuatan gak imbang loh Tuhan. Antara masalah dengan kekuatanku gak seimbang. Aku terjepit Tuhan, aku terdesak. Dan apa yang dilakukan rakyat orang Israel ketika mereka terjepit, terdesak? Mereka lari. Menyembunyikan diri. Sembunyi di gua, sembunyi di keluk batu, di bukit batu, di liang batu, di perigi, di sumur. Pernah enggak tahu Bapak Ibu? Kita ketika terjepit dalam masalah terdesak, kita lari,
Wis aku tak lari aja, wis aku tak kabur aja. Jebur di sumur. Ya enggak sampai segitunya lah. Tapi orang Israel ngalami ketakutan sampai separah itu. Karena mereka merasa kekuatannya enggak seimbang. Sana 3.000, ini cuma 600. 3.000 plus 6.000 pasukan berkuda, ini cuma 600. Apalagi pasukan jalan kakinya banyak. Saudara, hari ini kita belajar tentang roh keperkasaan. Pentingnya roh keperkasaan. Kita memiliki roh keperkasaan itu. Apa itu roh keperkasaan? Roh keperkasaan itu membuat kita berani menghadapi tantangan di setiap pertempuran. Keberanian untuk menghadapi tantangan. Di setiap pergumulan, masalah kita berani menghadapinya. Itu roh keperkasaan. Bukan nekat. Bukan karena Bapak Ibu, bukan karena pria. Wah, aku pemberani kok, aku laki kok. Masa aku pengecut? Bukan karena itu. Banyak juga laki-laki yang keder ketika menghadapi masalah itu pilih kabur aja. Saudara, pengen mati aja. Kalau udah stres, tingkat stres yang paling tinggi, pengen mati aja. Tapi roh keperkasaan itu dia berani menghadapi tantangan di setiap pergumulannya, di setiap pertempuran yang dihadapi. Dia berani menghadapinya. Itu roh keperkasaan. Hari ini kita belajar dari kehidupan Yonatan dan pembawa senjatanya. Apa yang dialami, tadi ini kan kita melihat ya, Saul menghadapinya dengan ketakutan, bahkan rakyat yang menyertainya itu lari, sembunyi. Bagaimana dengan Yonatan, anaknya Saul? Yonatan juga menghadapi masalah yang sama, tapi responnya berbeda. Saudara, kita melihat Yonatan, itu gambarnya Yonatan, dan yang bawa tombak itu adalah pembawa senjatanya. 1 Samuel 14 ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini kata-kata imannya Yonatan. Secara posisi, coba mundur tadi gambarnya. Yonatan itu ada di bawah. Musuh itu ada di atas, di bukit dan banyak jumlahnya. Secara posisi kalah, secara jumlah kalah. Saudara, dan orang Israel itu, Alkitab itu cerita gitu ya Bapak Ibu, nanti baca aja satu perikop, satu pasal itu. Waktu itu orang Israel itu tidak punya tombak dan pedang. Yang punya tombak dan pedang itu hanya Saul dan Yonatan. Nah, terus yang lainnya bawa apa? Ya, saya nggak tahu, mungkin bawa senjata ala kadarnya, mungkin kayu, mungkin pentung, mungkin pisau dapur. Aduh, pokoknya itu pertempuran yang sangat gak seimbang. Tapi kita perhatikan Yonatan, bagaimana dia memandang pertempuran itu. Dia ngomong kepada bujang pembawa senjatanya, ayo kita pergi menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang gak bersunat itu. Bagi Tuhan gak sulit untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, ini loh kata-kata iman. Roh keperkasaan itu termanifestasi, terbukti melalui iman. Kalau iman mungkin kita nggak tahu ya, iman masih belum terdeteksi. Perkataan iman, tindakan iman. Lah ini, Yonatan dia memiliki kata-kata iman seperti itu dan tindakan iman. Dia ngomong kepada bujangnya itu, gini ya, kita menampakkan diri kepada musuh. Enggak nyelinap, enggak nyerangnya waktu malam hari, enggak. Sengaja mereka menampakkan diri. Nanti tandanya kalau orang Filistin itu melihat kita dan mereka ngomong, naik, itu kita harus naik. Itu artinya kita pasti menang. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Tapi kalau mereka berkata,
jangan naik, kami yang akan turun. Wah ya wes, jangan naik. Gitu. Oke, jangan diteruskan. Loh ini loh Bapak Ibu, Yonatan punya iman dan hikmat, jalan bareng-bareng. Saudara, bukan nekat. Iman dan hikmat jalan berbarengan. Dan akhirnya benar, dia menampakkan diri kepada musuh. Ketika dia menampakkan diri kepada musuh, dan orang Filistin lihat, weh, orang Ibrani keluar dari persembunyiannya. Naiklah, kami akan menghajar engkau. Naik, saudara. Dan Yonatan bersama dengan bujangnya naik. Karena apa? Mereka yakin kemenangan itu ada di tangan. Naik, dan mereka waktu naik, mereka bisa mengalahkan musuh. Nanti kita lihat caranya, step by step. Gimana caranya mereka mengalahkan, gimana cara Tuhan menolong. Tapi kita melihat ini perkataan imannya Yonatan. Bapak Ibu, ayo miliki kata-kata iman. Bukan kata-kata yang melemahkan. Aku enggak mampu Tuhan. Nyerah aku Tuhan, mati aku, nyerah aku. Ayo, miliki kata-kata iman. Perkataan iman itu muncul saat kita berpikir dan berkata dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan. Ini, saudara, sebab itu Bapak Ibu, miliki kekuatan Tuhan. Serap kekuatannya, miliki roh keperkasaan. Ketika kita mengalami masalah, kita berdoa. Ketika kita berdoa itu kita menyerap kekuatan Tuhan. Tuhan, aku mengandalkan Engkau, aku mau menyerap kekuatan-Mu Tuhan, aku mau menyerap kekuatan-Mu. Ketika kita mengalami masalah kita berdoa, masalahnya masih tetap ada. Bukan ketika kita berdoa terus, wus, masalahnya hilang, masalahnya selesai, masih ada. Tapi ketika kita berdoa kita itu bergeser. Ketika kita menyerap kekuatan Tuhan kita itu bergeser. Bergeser ke ini, zona ini. Ini adalah zona sudut pandangnya Tuhan. Ini adalah zona hadirat Tuhan. Di zona hadirat Tuhan, kita memandang masalah itu dari sudut pandangnya Tuhan. Kecil yo, cuma segini. Karena kita ada di sudut pandangnya Tuhan. Di hadirat Tuhan. Kita ngalami ketenangan. Saudara, ada satu lagu itu yang bagus, Mountain Air. Itu saya tidak tahu ya, lagu itu sangat-sangat puitis. Mungkin lagu itu terinspirasi dari kisah Yesus mengajak 3 orang muridnya naik ke gunung yang tinggi. Dan Petrus berkata, Tuhan alangkah bahagianya kami di sini. Izinkan kami mendirikan tenda gitu ya. Jadi ini adalah lagu yang kalau kita itu ada di hadirat Tuhan itu seperti apa toh? Saudara, dan di lirik lagu itu mengatakan, ada 10.000 alasan untuk aku itu overthinking. Untuk aku itu ketakutan, untuk aku khawatir. Tapi ketika aku ada di hadirat-Mu, semuanya itu menjadi mudah. Loh, tadi itu waktu aku masih belum di hadirat Tuhan, ngalami masalah. Yang ini belum selesai Tuhan muncul yang ini. Yang ini belum selesai muncul yang ini. Yang ini gak selesai-selesai lagi. Saudara, ada mungkin ribuan masalah yang kita hadapi. Kekhawatiran yang kita hadapi, overthinking. Tuhan, masalahnya kok kayak gini, bulat kayak benang ruwet Tuhan. Tapi ketika kita berdoa dan menyerap kekuatannya, kita memiliki roh keperkasaan itu, kita itu berpindah ke zona hadirat Tuhan. Dan di zona hadirat Tuhan itu kita memandang masalah itu bersama dengan Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, kecil masalah ini. Masih ada, tapi kita tidak lagi takut. Saudara, masih ada masalahnya. Tapi kita bisa menghadapi bersama dengan Tuhan. Dan roh keperkasaan itu menggetarkan hati Tuhan.
Sehingga ia pasti melakukan sesuatu. Tuhan tidak tinggal diam, dia pasti bertindak. Ketika kita memiliki roh keperkasaan, dan itu termanifestasi dengan kata-kata iman kita, dengan tindakan iman kita. Saudara, ini Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak tinggal diam. Kita belajar dari Yonatan dan pembawa senjatanya, bahwa kekuatan dua orang itu bisa menggoncangkan surga. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, mau menolong dengan banyak orang, dengan sedikit orang, tidak ada yang sukar. Dan pembawa senjatanya itu sepakat, oke, aku setuju, lakukan semua yang diniati hatimu itu. Saudara, ini mereka. Dan kita lihat ya, kita baca jalannya pertempuran itu seperti apa. 1 Samuel 14 ayat 14. Kekalahan yang pertama ini ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Besarnya kira-kira 20 orang. Jadi mereka berdua bisa mengalahkan, membunuh 20 orang. Dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Kalau diterjemahkan dalam BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini, menerjemahkannya dalam radius 250 meter. Itu mereka bisa membunuh 20 orang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar. Sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Ini loh Bapak Ibu, buminya ini gemetar. Gempa bumi. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Yang dilakukan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya itu mereka hanya mampu bunuh 20 orang. Ya mungkin Yonatan 10, pembawa senjatanya 10. Sudah, sampai di situ kemampuannya, sampai di situ kesanggupannya. Sisanya, yang 3.000 gimana? Yang 6.000 gimana? Tuhan membuat bumi bergetar. Terjadi kegentaran, terjadi gempa bumi dan mereka ini otaknya ikut bergetar. Hatinya ikut bergetar, saudara, sehingga ini kacau. Mereka mungkin dikacaukan oleh Tuhan melihat musuhnya itu, melihat temannya itu kayak musuh, ditikam. Jadi mereka saling bunuh-membunuh tuh orang Filistin, saling membunuh temannya. Itu yang mereka lakukan. Saudara, Yonatan dan bujangnya itu hanya mampu 20 tok, sisanya Tuhan. Bapak Ibu, ini loh kekuatan dua orang yang sepakat. Bapak Ibu yang hadir di sini, suami istri. Kalau sepakat, ya memiliki iman yang sama, mungkin itu dimulai dari istrinya dulu. Pak, Tuhan itu menaruh di hatiku seperti ini, Pak. Gini. Cerita sama suami. Terus suaminya sepakat, oke, Mah. Kalau kamu punya hati seperti itu, aku sepakat. Yuklah melangkah bareng-bareng. Saudara, kita bekerja semampunya, kita berusaha semampunya, sisanya Tuhan yang melakukan. Itu. Bapak Ibu, ayo makanya suami istri kalau ngalami masalah, jangan tukaran dulu, jangan saling menyalahkan. Ayo tuh, belajar untuk berdoa. Ayo suami-suami sebagai imam, belajar untuk peka, untuk melihat itu dari sudut pandangnya Tuhan. Saudara, ini yang terjadi. Kekuatan dua orang menggoncangkan surga. Mereka hanya melakukan sebatas mereka mampu. Tapi sisanya Tuhan. Karena mereka memiliki roh keperkasaan, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melakukan sesuatu. Nah, kamu mampunya membunuh berapa toh? Mau 20? Oh bagus, mau 10 enggak apa-apa, mau 5 enggak apa-apa, sisanya aku. Saudara, kekuatan kita berapa? Aduh Tuhan, gak mampu lagi Tuhan. Enggak apa-apa, ayo berdoa
Suami istri, ayo sepakat. Nih ya, kekuatan 2 orang yang menggoncangkan surga. Yang mampu mengalahkan ribuan orang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan kita belajar yang ketiga. Roh keperkasaan itu menular. Menular. Apa yang kita impartasikan kepada orang? Ya, kalau menular itu kan, wah kayak virus saja menular. Lah kalau bahasa rohaninya kan impartasi, kan gitu ya. Kita mau menularkan roh ketakutan atau roh keperkasaan? Ini pertempuran yang sama. Saul menghadapinya dengan gemetar, dengan ketakutan. Dan itu menular kepada 600 orang prajurit yang menyertai Saul. Kayaknya 600 tapi 600 pengecut semua, 600 ketakutan semua. Bapak Ibu, roh ketakutan itu menular. Ya. Dan jangan biarkan roh ketakutan itu menular kepada anak, ya, kepada pasangan kita, kepada komunitas kita. Gitu. Kita takut, kita nggak berani, terus kita juga menularkan itu kepada orang lain. Sebaliknya, biarlah kita itu mengimpartasikan roh keperkasaan kepada komunitas kita. Kita baca 1 Samuel 14 ayat 21. Lagi pula, orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, nah ini kan berarti membelot ya, orang Yahudi, orang Israel yang membelot ke orang Filistin, yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Bukan hanya tinggal, tapi mereka itu jadi pasukannya Filistin. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen. Bapak Ibu, ini loh, orang-orang yang gak dikenal oleh Yonatan, ya, mereka itu yang sudah lama tinggal di Filistin, membelot, jadi pasukannya Filistin. Mereka malah berbalik, membela Yonatan, membunuh orang Filistin. Orang-orang yang dulunya sembunyi karena ketakutan, sekarang mereka malah berani berperang. Saudara, roh keperkasaan itu menular. Ayo impartasikan itu kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Ayo impartasikan itu kepada komunitas kita. Memang kalau secara fakta kita menghadapi kondisi yang gak baik-baik saja. Ekonomi yang gak baik-baik saja. Tapi jangan karena itu kemudian kita takut, kita lari, kita sembunyi. Karena kita gak punya roh keperkasaan. Karena hati dikuasai roh ketakutan. Tapi ayo, serap kekuatan Tuhan. Miliki roh keperkasaan dan impartasikan. Mungkin Bapak Ibu kalau dalam dunia bisnis gitu ya, ini ya, pelanggan-pelanggan kita, customer-customer kita yang sudah lama nggak order gitu ya, bahkan udah membelot ya, mereka udah jauh, udah lama nggak pesen, udah lama nggak ordernya malah ke kompetitor kita gitu. Mereka tiba-tiba dikirim Tuhan balik order ke kita. Apa yang membuat mereka bisa balik? Dulunya mencela kita, dulunya udah nggak mau, kapok-kapok nggak mau order ke kita. Nggak taunya dikirim Tuhan. Loh, saudara, itu loh roh keperkasaan. Bapak Ibu, ayo serap kekuatan Tuhan. Miliki roh keperkasaan itu. Dan kita lihat lagi yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Nah, ini. Mungkin kita berpikir, ya, tapi suamiku itu kayak angel kok. Disuruh doa aja angel, apalagi disuruh beriman.
Wong doa aja nggak bisa kok. Istriku tuh gampang panik. Kalau ngadepi masalah, stres duluan dia. Kayaknya aku tuh harus berjuang sendiri. Kalau aku menceritakan masalahku ke istri, malam-malam membuat dia panik, membuat dia stres, gak bisa tidur, ujung-ujungnya sakit. Ya, makanya aku harus berjuang sendiri. Kita belajar bagaimana Tuhan membalikkan keadaan. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita ngalami situasi di mana kita harus berjuang sendiri. 2 Samuel 23 ayat 9. Dan sesudah dia, Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk 3 pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Lah ini yang lebih heboh lagi. Ini Daud perang sama anak buahnya. Kekuatan gak seimbang. Terus anak buahnya Daud itu, orang Israel mengundurkan diri karena merasa, wah ini pasti kalah, ini pasti matinya. Wes cari aman, mengundurkan diri, lari. Eliezer, dia melindungi rajanya. Dia melindungi Daud rajanya. Saudara, dia sendiri di sana. Ini bukan kayak Yonatan. Yonatan bunuh 20 terus lainnya Tuhan buat gempa bumi. Ini gak ada gempa bumi. Ini orang Filistin ininya sehat semua. Gak saling menikam antar sesama, antar teman. Saudara, ini orang Filistin akalnya sehat semua. Gak ada gempa bumi, gak ada yang namanya saling menikam. Enggak. Tapi Tuhan melihat Eliezer yang mau menyelamatkan Daud, rajanya itu. Tuhan kasih kemenangan. Sampai dia yang membunuh semua orang Filistin itu dengan tangannya. Sampai tangannya itu kesel, capek. Itu saking banyaknya musuh yang dia bunuh. Bapak Ibu mungkin kita ngalami hal semacam ini ya. Teman-teman kita udah mengundurkan diri semua, lari semua. Kita punya tim tapi tim kita udah angkat tangan pasrah. Gak bisa, gak mampu, wis pasrah. Saudara, kita yang harus berjuang sendiri. Mungkin saudara ya itu tadi, pasangan gak bisa diajak kerja sama, doa bareng gak bisa. Malah isinya nangis, isinya gak bisa tidur. Saudara, kita yang berjuang sendiri, tapi ya ini. Eliezer ini, dia punya roh keperkasaan, ya yang saya highlight kuning ini ya. Dia mengolok-olok orang Filistin itu. Saudara, Bapak Ibu, roh keperkasaan itu membuat kita itu bisa mengolok-olok masalah kita. Bukan kita ketakutan terhadap masalah, tapi kita bisa, ya ini, mengolok-olok masalah kita. Bukan karena kita gila, nekat, tapi ada roh keperkasaan Tuhan. Aku tidak akan mati terhadap masalah ini. Masalah ini tidak akan membuat ending cerita hidupku. Enggak, justru melalui masalah ini aku akan lihat kemuliaan Tuhan. Sekalipun semua orang meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan mengerahkan kekuatan surga untuk berperang bersama kita. Itu Bapak Ibu lihat itu tadi baca ayatnya. Akhirnya teman-teman itu cuma datang hanya untuk merampas, menjarah. Lah dari tadi kamu di mana? Dari tadi kamu di mana? Saudara, tapi ini loh yang kita alami. Ketika kita merasa seorang diri, kita berjuang sendiri. Tuhan yang akan mengerahkan kekuatan surga buat kita untuk berperang bersama dengan kita. Dia gak akan membuat kita itu kalah, mati dengan masalah kita. Coba ya, sesudah dia, Syama anak Agi, orang Harari,
ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini dia udah terkepung. Tentara-tentara lainnya, teman-teman yang udah lari kabur semua. Wes ini mau ladang kacang merah tuh mau dijarah ya wes. Gitu. Biarin aja daripada kita terbunuh. Tapi sama dia ada di sana. Dan Tuhan tidak membiarkan sama mati oleh orang Filistin. Kalau kita punya roh keperkasaan dalam diri kita, walaupun kita rasanya berjuang sendiri Tuhan, tapi Tuhan itu memperhitungkan kita, Dia memperhitungkan iman kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sekalipun orang lain meninggalkan kita lari semua, tapi Tuhan akan mengerahkan kekuatan surga untuk kita. Dia akan membalikkan keadaan. Saudara, kayaknya ini bakal kalah ini, kayaknya aku terkepung ini. Tapi Tuhan akan balikkan keadaan. Roh keperkasaan itu membuat kita bisa membalikkan keadaan. Apa tuh istilah kerennya itu apa? Game changer gitu ya. Kita yang mengubah permainan. Wah, kalau orang lain merasa kalah, wis salah, kamu pasti kalah gitu. Tapi kita jadi game changer. Kita mengubah permainan itu yang harusnya kita kalah jadi menang. Saudara, miliki roh keperkasaan itu. Lah terus gimana caranya? Kan gitu kan? Yuk kita baca Mika pasal 3 ayat 8. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan. Nah ini, roh Tuhan, roh kudus, itu memberikan kepada kita keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, kepada Israel dosanya. Lebih jelas lagi dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ketika kita penuh Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita roh keperkasaan. Bapak Ibu yang sudah penuh Roh Kudus, bagaimana sehari-hari ini? Apakah masih dikuasai ketakutan? Bapak Ibu yang belum penuh Roh Kudus, serap kekuatan Tuhan. Aku mau kekuatan-Mu Tuhan. Aku mau keperkasaan-Mu. Mungkin kita hari-hari ini kita ngalami ketakutan, keder. Tuhan tagihan notanya seperti ini Tuhan. Minggu depan, Senin, besok jatuh tempo. Aku harus bayar tagihan sebanyak ini. Sedangkan uang di rekeningku itu tinggal seberapa. Saudara, dan itu membuat kita stres, membuat kita takut. Mikir mau cari utangan sama siapa. Saudara, doa sama Tuhan, minta roh keperkasaan dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, roh keperkasaan dari Tuhan. Bapak Ibu, semalam ada seorang yang menelpon saya gitu ya. Yaitu dia curhat. Dia mengatakan, satu kali aku itu harus membayar nota, besok notanya itu masuk gitu ya, 11 juta. Berarti aku hari ini harus punya uang tunai 11 juta dan aku enggak punya. Terus dia keliling, menjalankan dagangannya. Dia bilang, di customer pertama, harusnya itu aku bakalan dapat sekitar 3 juta.
karena dia pesen 3 barang. Hujan-hujan aku turunin barangnya. Nggak taunya orangnya bilang, Bu maaf ya Bu, nggak jadi Bu, 2 di cancel. Aku pesen 1 aja. Tiwas hujan-hujan nurunin barang, di cancel. Ya 1 tok. Berarti cuma dapat 700.000. Tok, ini 11 juta loh Tuhan, ini cuma punya 700 ini, gimana ini. Terus dia pergi ke kota lain, dari kota ke kota. Dia pergi ke kota lain, ternyata tutup, pasarnya nggak buka. Aduh, pasarnya tutup. Gak bisa lagi dia nawarin barang, order. Dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Aku harus punya uang tunai 11 juta ini, besok aku harus bisa nutup nota ini, gimana Tuhan. Beri aku hikmat, tolong Tuhan. Dan terbersit di otaknya, aku harus pergi ke kota itu, ke kota lain yang berdekatan, untuk bertemu dengan customerku yang itu. Saudara, ternyata dia pergi ke rumah customernya itu, dan customernya itu lagi kepaten. Gitu. Bayangin loh Bapak Ibu, dia nawarin barang dalam kondisi customernya itu lagi kepaten gitu. Loh Bu, ada acara apa Bu? Kok rame rumahnya, kok rame? Iya ini aku lagi, enggak tahu yang mati itu siapa, yang meninggal siapa. Napa kamu datang napa? Mau nawarin barang? Oh Ibu gitu. Saudara, ya wes lihat barangmu, buka gitu. Ini loh, dalam suasana berduka, saudara ditawari barang. Mau yang ini Bu? Ya, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke. Itu kan tagihannya 11 juta saudara ya, besok harus 11 juta. Sama Tuhan itu dilebihi 3 juta. Dia bilang, bayangin toh Bu Tere, itu dari mana seperti itu? Aduh, itu loh Bapak Ibu, bagaimana Tuhan berkarya itu. Dia pulang itu sampai nangis itu, aduh Tuhan, aku disusui sama Tuhan 3 juta. Masih bisa ini, masih dilebihi 3 juta. Bayangin tuh, mau nawarin barang ke orang yang lagi kepaten. Ternyata orang yang lagi kepaten itu ordernya banyak, saudara. Aduh, ya sampai, aduh, Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu, roh keperkasaan itu seperti itu. Roh keperkasaan itu seperti itu. Kadang-kadang kan kita menyerah tuh. Aduh Tuhan gimana ini Tuhan, tagihanku ini harus lunas besok ini gimana. Ayo doa sama Tuhan. Hati Tuhan itu kasih kepada kita itu hikmat. Harus bertindak seperti apa? Pergi ke siapa? Bukan pergi untuk cari utangan. Saudara, dia menawarkan barang dan itu goal. Bapak Ibu, ayo. Roh Kudus, berikan kepada kami roh keperkasaan itu. Saudara yang sudah penuh Roh Kudus, ayo aktifkan Roh Kudus di dalam dirimu. Bapak Ibu yang belum penuh Roh Kudus, minta sama Tuhan. Roh keperkasaan itu Tuhan, berikan kepadaku. Supaya aku memilikinya. Supaya aku tidak jadi pengecut ketika menghadapi masalah. Menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, bertengkar dengan pasangan. Tapi aku bisa menghadapinya bersama-sama. Kita sampai pada kesimpulan. Roh keperkasaan itu membuat kita berani menghadapi tantangan dalam pertempuran. Yuk serap kekuatan Tuhan. Miliki roh keperkasaan dari Tuhan. Tuhan, ya, ayo mengimpartasikan roh keperkasaan, bukan roh ketakutan. Karena Tuhan itu pasti membalikkan keadaan kita saat kita memiliki iman. Roh Kudus akan memberi kepada kita roh keperkasaannya. Kita mau bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
jiwaku bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Bapak Ibu, kau yang hari-hari ini terdesak oleh masalah, terhimpit oleh masalah, dan membutuhkan roh keperkasaan. Mari sama-sama berdoa kepada Tuhan. Minta roh keperkasaan itu dari Tuhan. Supaya kita pulang dari tempat ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan kekuatan ilahi, dengan keperkasaan dari Tuhan. Serap kekuatannya, serap kekuatan Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kau melihat Tuhan tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu. Betapa kami membutuhkan roh keperkasaan-Mu itu Tuhan. Betapa kami merindukan kekuatan surga itu mengalir dalam diri kami, mengalir dalam hidup kami. Kau tahu keterbatasan kami. Bahkan Kau tahu kemampuan dan kelemahan kami Tuhan. Tidak sebanding dengan tantangan yang kami hadapi, masalah yang kami hadapi. Tapi kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau sanggup mengguncangkannya. Engkau sanggup melimpahkan kekuatan-Mu kepada kami Tuhan. Dan membalikkan keadaan kami. Kami berserah kepadamu. Melihat tangan kami yang berserah menantikan kekuatan-Mu, keperkasaan-Mu. Menantikan Engkau membalikkan keadaan kami. Kami menyerahkan setiap ketakutan kami kepadamu. Dan kami percaya Engkau Allah yang akan bertindak terhadap masalah kami dan membalikkan keadaan kami. Memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluarga-Mu dan pernikahan-Mu, iman-Mu dan kekudusan-Mu, pekerjaan dan keuangan-Mu, kesehatan dan studi-Mu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,